Ya, teman-teman, hari ini tanggal 5 bulan 1 ya. Masih di updatean punya teman-teman sendiri ya. Bagian ke-13 teman-teman ya. Mari kita bahas lagi emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya teman-teman yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Nah, sambil teman-teman yang baru gabung membaca, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang suka memberikan super thanks ya. Terima kasih selama ini sangat membantu sekali untuk kelangsungan channel ini ya. Mudah-mudahan dengan adanya super thanks ini teman-teman bisa terbantu juga gitu ya, dan digantikan lagi lah teman-teman ya. Apapun yang teman-teman berikan mudah-mudahan digantikan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Yang subscribe juga terima kasih, yang sudah lama luar biasa setia dengan channel ini meskipun sudah diganti gitu teman-teman. Nama channelnya sekarang lebih umum lagi ya teman-teman ya, tapi tetap teman-teman FCA juga saya bahas, saham gocapan juga saya bahas teman-teman ya, tidak ditinggalkan untuk niat pertamanya ya. Yang telah memberikan like juga terima kasih, yang telah mendoakan juga terima kasih, yang nge-share video juga terima kasih. Semuanya serba terima kasih teman-teman ya. Baik, tanpa berpanjang lebar dan lama-lama kita bahas ada AADI ya. AADI. Ini Adro ada saingannya teman-teman nih ke depannya ya. AADI, nah ini garis yang saya gariskan belum ketembus juga ya. Di 864-an, 45 ya, 40 45 lah, 40-an ya. Hanya kesentuh doang sama sedaunya dikit gitu ya. Malah dia diturunkan lagi, malahan garis penurunannya yang ketebus teman-teman. Kita hapus teman-teman. Kalau sudah ketebus kita hapus ya. Ada lagi ya garis penurunannya di mana nih teman-teman, di sini nih. Di angka 7208. Saya pinginnya ke sini malah saya pingin teman-teman. Ke angka 6650-an ya untuk si AAD. Kenapa? Biar dia menuntaskan PR-nya dulu, kejemput semua PR-nya, habis itu mau sideways ke mau apa ke, yang penting dia tidak punya PR untuk ke bawahnya ya. Jadi teman-teman yang berniat wah ini pasti ke 14.000 15.000 mungkin bisa bernapas lega ketika PR untuk di bawahnya ketutup teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman, kenapa saya pingin ke bawah seperti itu ya, jangan salah sangka dulu teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk sementara ini kabarnya bahwa si emiten ini lagi dibuang sama bandar lokal teman. Perhatikan ya 2 hari ini ya, tanggal 2 Januari sama tanggal 3-nya ya. Kita cek tanggal 2 Januari. 2 Januari ini untuk domestik ya. Nah, dibuang sama LG sebagai UWEI ya, BK lokal ya, sama MG. Nih, perhatikan ini adalah broker yang keren semua yang ngebuangnya, tapi ingat yang ngambil si BB. BB itu walaupun lokal di dalamnya ada bandarnya teman-teman ya. Jadi si AAD ini gantian nih kayaknya, bandar dalam sama bandar luar sekarang lagi berkolaborasi ya. Bandar dalam ngebuang, bandar luarnya ngambil ya. Dan tidak lupa teman-teman kita yang sudah ingin merasakan naiknya sampai ke angka 15.000 mungkin sudah pada istilahnya wah lagi turun nih 2 hari nih pada beli lagi gitu ya. Nanti kita cek keseluruhan berapa ya. Nah, untuk poren sementara ini juga masih ada pembuangan 2 hari ini. Kita cek sekalian aja ya porennya ya. Nah, poren itu dibuang sama si OD sama si C sama si BK juga. BK lokal ataupun poren jual teman-teman ya. Siapa yang nerima si AK 1,3 miliar ya, atau 1,9 ribu lot. Jadi sekarang yang biasa nerima 4 pas IPO itu 4 lot itu sekarang sudah bisa menerima sampai 1000 teman-teman. 100 lot juga masih bisa nerima. Artinya itu saya bilang kan ketika IPO kan apa, saham IPO itu spekulasi teman-teman. Semua saham IPO itu spekulasi, baik yang fundamentanya baik katanya ataupun yang lain sebagainya, tetap spekulasi teman-teman. Malahan ini memakai untuk AAD ini pakai drama, hanya keterima 4 lot saja gitu waktu awal, makanya antusias gitu kan. Antusias teman-teman kita pada oleh wah ini pasti beggar, dan betul beggar teman-teman ya. Kalau teman-teman istilahnya beli dari awal ya ini sudah luar biasa, dari 5.500 bisa ke angka 10.000 kan luar biasa teman-teman ya. Berapa kali lipat tuh itu untuk apa namanya, untuk keuntungannya ya. Nah, saya pikir seperti itu teman-teman ya. Maka kita akan hitung berapa sih jumlah yang beredar sekarang itu di masyarakat sampai tanggal sekarang ya, 5 Desember. Kita cek dari tanggal 5 Desember mumpung dekat teman-teman ya. Kita olkan teman-teman, kita olkan ini 918.000 dari 7 juta yang keluar, baru 918.000 lot yang keluar teman. Jadi ini
masih menyisakan banyak lagi, belum 1 juta pun ya yang keluarnya. Artinya masih banyak teman-teman yang memegang si emiten ini, banyak dipegang nih. Perhatikan teman-teman, yang pegang siapa? PD, XL, CC, ya YP. Ini adalah sebenarnya broker retail teman-teman ya. Kebanyakan retail ini yang megang teman-teman, hati-hati ya. Ini biasa kalau udah retail yang pegang begini, kecenderungan si bandarnya pengen di harga bawahnya itu, pengen mereka itu cut loss teman-teman. Kalau sudah beberapa bulan tidak cut loss juga, berarti mereka beranggapan wah ini XL yang jadi invest. Nah mungkin sudah pakai hitung teman, udah hitung untuk dipermainkannya. Mungkin mereka juga sudah punya peluang, istilahnya kalau matematika dulu ya sistem peluang gitu ya, peluang kenaikan sama peluang penurunannya gitu. Nanti mereka bisa menghitungnya teman-teman, karena mereka itu sebagai bandar jago menghitung teman-teman ya. Nah makanya seperti itu teman-teman, kenapa saya pikir lebih baik ke bawahin dulu. Mungkin berharap bandarnya itu ketika sekarang jualan maka akan lebih antusias lagi ketika retail menjualnya dan bandar itu ngambil lagi. Teman-teman perhatikan, kalau dari pembuangan ternyata Poren itu lebih banyak penjualannya teman-teman daripada domestik ya. Bandar domestik malahan sempat ngambil beberapa hari ya. Kalau untuk Poren itu ternyata cenderung dia ngejual teman-teman. Kemarin ada 2 hari pengambilan di up, ternyata 2 hari juga dia pembuangan. Tapi pengambilan lebih banyak daripada pembuangan teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, kita hitung tanggal 27 deh untuk Porennya, sebagaimana teman-teman lihat di sini ya. Kita untuk Poren masih menyisakan barang, si AK juga masih banyak 27,7 miliar, DX juga sudah masuk 4 miliar, dan YU 3,6 miliar, AZ 3,1 miliar. Artinya ini masih dikuasai juga sama bandar Poren ya teman-teman sebagian ya. Oke teman-teman, mungkin untuk Adi targetnya, saya target tidak muluk-muluk teman-teman. Perhatikan di angka 8.660, terus di angka 9.020, di 9.360, sama yang terakhir di 10.530-an teman-teman ya. Kalau ada yang memproyeksi sampai ke angka 15.000 ya silahkan aja. Saya hanya memproyeksi sampai 10.000 aja. Kemana arahnya? Ke arah listing ketika pertama dia harga tertinggi, udah itu aja. Itu lebih realistis teman-teman ya, ketimbang teman-teman menghitung yang belum terjadi. Kalau ini kan sejarahnya sudah ada. Itu perhatikan hitungan saya teman-teman. Lanjut, ada TLKM. TLKM ini adalah emiten yang menjadi target juga teman-teman ya. Target kenaikannya saya targetkan ke angka 3.400 untuk TLKM. Jadi untuk saat ini bagus teman-teman, MA10 sudah mulai menjauh dari dari candlenya ya. Tapi ingat hati-hati, dia meninggalkan jejak juga ya. Nah, kenapa saya tandain sekarang? Biar nanti ke depan saya tidak nandain lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman pas ke depan nih ada angka 2.690-an adalah area penurunannya nanti teman-teman ya. Kalau sekarang nikmatin kenaikannya, bisa sampai ke angka 2.700 dulu ya. Kalau 2.700 kejemput juga, maka kita hapus dan kita akan targetkan ke angka 2.800. Target 3.400 saja teman-teman ya. Nah isian bagaimana? Bandar lokal juga akumulasi dari tanggal 23 Desember. Jadi sudah mulai diakumulasi teman-teman ya si Telkom ini ya. CC yang ambil IN, RF, DX sudah mulai masuk teman-teman, AK juga sudah mulai masuk, PP sudah masuk, BB sudah masuk. Ini BB kalau saya suka nandain sekarang untuk lokalnya si BB teman-teman. Ini si BB akan saya terus pantau ya. Terus untuk Porennya cenderung ngambil juga teman-teman ya. Perhatikan dia sudah mulai ngambil tanggal 23 sama per hari yang sama, kan butuh kerjasama yang baik antara Poren dan lokal teman-teman. Sini AK si BB Poren ngambil juga, AK ngambil juga nih. AK lagi banyak duit kali ya, sekarang lagi ngambil terus emiten-emiten yang lagi di bawah ya. Jadi Telkom itu kesempatan untuk ke atasnya lebih banyak teman-teman. Walaupun teman-teman istilahnya beli di harga sekarang pun, lihat penurunannya hanya sekitar 10%, 9-10%, tingkat kenaikannya bisa sampai ke 20%-an ya. Itu menjadi lumayan lah teman-teman ya, 1/2 lah teman-teman ya. Tinggal teman-teman nanti strateginya seperti apa ketika ke bawah, apakah average ataupun teman-teman cut loss ya. Kalau Telkom jangan cut loss lah teman-teman ya. DPD-nya juga lumayan teman-teman untuk Telkom ini. Oke lanjut, ada ZAR teman-teman, ZAR ya. ZAR itu sempat saya video shot ya waktu hari Jumat itu ya, belum. Oh ya, ZAR melewati garis kenaikannya, kita hapus garis kenaikannya. Nah dia meninggalkan jejak si kepala merah, artinya mau ke atas teman-teman ya. Nah, ini jejak
kenaikannya juga sudah ketembus juga, kita hapus juga ya. Hati-hati jejak penurunannya yang agak jauh dikit di angka 295, terus yang paling bawahnya di 227 ya. Nah, ini ada sedikit teman-teman ya yang menjadi saya khawatir ke 306. Tetapi selama dia masih ditahan di angka 10-nya, cenderung ke atasnya ada teman-teman. Target terdekatnya ada di angka 394 teman-teman ya untuk si JAR ini ya. Bagaimana dengan isiannya? Bandar Foreign terus memaaf harga, walaupun ada pembuangan hanya sedikit aja ya, sekitar 481 juta. Kalau pengambilannya masih banyak teman-teman ya. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal kemarin sempat ngambil dikit buangan. Jadi di sini yang nguasain adalah Bandar Foreign. Kita lihat dari tanggal 13 Desember ya. 13 Desember 12 ini teman-teman ya. Nah, 13 Desember untuk Foreign masih ada teman-teman, sekitar 22.000 lot lagi, artinya masih banyak barang. Beli dia 57.000 lot, 234, artinya masih menyisakan barang ya. Oke, jadi si CC masih ada barangnya, kemungkinan di up-nya ada teman-teman ya. Target jangan jauh-jauh lah ya, 346 kalau enggak ke angka 393. Hati-hati penurunannya, yang terdekatnya di angka 304, 305 sampai 295, yang terjauhnya ada di angka 227, 225. Lanjut, ada DFAM ya. DFAM. Saya ingin ngobrol agak lama teman-teman ya. Cuman kadang-kadang durasi teman-teman ya. Durasi yang suka menjadikan halangan saya ya. DFAM masih di harga 50, Smart Money sudah mulai masuk. Perhatikan, Smart Money sudah mulai masuk. Dia sudah cenderung terus-terusan masuk ya. Artinya lagi diperhatikan sama Smart Money. Ya walaupun istilahnya Foreign sudah tidak masuk lagi semenjak dia ngambil terakhir tanggal 1 November ngambil, ada pembuangan sedikit banget ya, tapi pengambilannya lumayan teman-teman ya. Oh, dikumpul-kumpul gitu ya. Lihat di sini yang birunya. Nah, ini untuk lokalnya cenderung dia nahan, tidak melakukan aksi yang signifikan ya. Ini juga beberapa hari ini 27 sampai angka dari mulai 27 sampai tanggal 3 dia tidak melakukan aksi apa-apa ya. Kita cek ini kemarin diangkat ya sampai ke angka 55 ya. Kemarin tanggal berapa nih? Tanggal 12 Desember ya. Nah, DFAM seperti itu teman-teman, kita cek deh 1 bulan ini siapa yang ngambil ya. Kita awalkan. Jadi masih yang ngambil teman-teman kita yang banyak YP, XC gitu ya. Tapi Smart Money mulai ini masuk ke kategori Smart Money ya. Di nego tidak ada, hanya di pasar reguler aja. Di tunai juga tidak ada ya. Artinya ini lagi diperjualbelikan di pasar reguler aja. Dan yang ngambil masih teman-teman kita ya. Nah, tapi ini masih ada kesempatan buat teman-teman yang mau kabur juga, masih ada kesempatan ya. Tapi teman-teman yang nyangkut tenang aja, saya menarik ke angka yang terdekatnya dulu 58. Ini target tanggal 2 bulan 11 teman-teman, sudah lama tidak ketembus, hanya sampai ke 55 aja ya. Tapi Smart Money sudah mulai masuk ya, pertanda baik teman-teman. Kalau Smart Money sudah mulai masuk, dia pertanda baik, biasanya udah mulai dikumpulin sama orang-orang pintar gitu. Oke, lanjut ada CVRO nih, CVRO teman-teman ya. Ini penjualan yang luar biasa, tapi sahamnya tidak bergerak ya, tidak bergerak terlalu signifikan ya. Hanya cenderung diangkat terakhir itu bulan apa sampai ke 54 nih. Bulan Oktober ya. Nah, perhatikan Smart Money juga sudah mulai masuk, teman-teman. Sudah mulai bikin 2 kubu, 1 kubu, 2 kubu di sini jualan ya. Nah, waktu jualan ini kan langsung peng ke atasnya juga sudah mulai Smart Money sudah mengumpul lagi. Si Bandar cenderung keluar sedikit-sedikit, Bandar Foreign cenderung tidak ngambil. Kita perhatikan dari tanggal 1 Desember hari Minggu ya, 2 aja. 2 Desember kita olkan, di sini ada AI, LG yang ngambil tapi tidak terlalu signifikan ya. Kita cek untuk di nego juga tidak terlalu signifikan sampai bulan Desembernya. Tapi ada transaksi di situ, berarti ini diperhatikan teman-teman bagi teman-teman yang mungkin yang sudah ini sudah nggak kuat, dia pada dijual di nego gitu ya. Ataupun ada kesempatan daripada seorang Bandar untuk ngambil di harga yang murahnya, bisa jadi seperti itu ya. Nah, ini untuk si diolkan ternyata si AI yang paling banyak 100.000 lot. Nah, ini si LG juga sudah masuk. Jadi si teman-teman kita juga tidak terlalu banyak ngambilnya teman-teman ya, hanya 35.000 lot aja sama 31.000, tidak terlalu banyak lah. Mungkin mudah-mudahan juga masuknya ke Smart Money juga gitu teman-teman. Kalau Smart Money sudah masuk ya siap-siap aja teman-teman ya, bisa diangkat ke 54, malah saya targetkan ke 55. Ini harga wajarnya sudah ada, cuman ada peningkatan juga dari PR ratio dari 35 ke 43, artinya sudah mulai ada EPS-nya sudah mulai meningkat ya untuk CPRO ini. Lanjut,
Ada Atla nih, Atla terus ditanyakan, mungkin banyak. Emang benar teman-teman, di Atla ini banyak teman-teman kita yang nyangkut ya. Atla sudah bikin, jadi tidak terlalu banyak teman-teman smart money yang masuk, tidak terlalu sering ya, hanya masuk keluar ya, tidak terlalu signifikan. Bandar lokal juga masih tercenderung ngebuang teman-teman ya. Bandar poin bagaimana, bandar poin juga cenderung ngebuang, artinya seperti yang dibuang. Pada ini punya strategi mungkin. Kita akan lihat untuk sebulan Desember ini, adakah di pasar nego dia membeli. Ternyata banyak di pasar nego teman-teman ya. Ada CSA ketemu ID ya. Ya SA ketemu ID, RB 13. Tapi yang paling banyak itu CSA ya. Di harga 50 ini peak, ini adalah bandar teman-teman. Kalau sudah mulai harga di 50 biasanya seperti itu teman-teman. Kecuali ada perjanjian lain bisa dijual atas ataupun di harga bawah banget ya. Kita lihat untuk pasar regulernya, di sini ada PS ya 75.000, belum terlalu banyak, minimal ya minimal 300.000, 800.000 gitu satu bulannya, mungkin bisa cepat di up gitu teman-teman ya. Terus dari mana? Kita lihat untuk tanggal 16 April ada keseluruhan ya. Kita cek and recheck lagi ya tanggal 16 April. Kita cek untuk keseluruhan semuanya kita ya. Ini 17.000 3.000 berarti masih teman-teman si teman kita yang nguasain 3,4 juta lot, maka kita akan kurangin apakah berkurang atau bertambah ya sampai bulan Desember. Kemarin sebenarnya udah dicek ya, masih 2,2, kita kurangin lagi satu bulan 3,4. Jadi kalian teman-teman kita belum banyak yang cut loss teman-teman nih. Tuh ya. Ini udah bulan Oktober, September. Nah, malahan menambah teman-teman ya. Teman-teman kita malah nambah teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena kan belum dibuka kerannya ya. Nanti kalau sudah mulai dibuka keran kita lihat teman-teman ya. Jadi saya menunggu si daat lain dibuka keran lagi teman-teman. Buka keran 51 aja. Kita akan lihat apakah teman-teman kita istilahnya langsung dijual atau mereka bertahan. Kalau cenderung bertahan biasanya ya udahlah, mungkin mereka mau investasi gitu ya. Mungkin si bandar juga berpikir ke arah situ, bisa menghitung kalkulasinya bagaimana kalau dia menghajar, mungkin ya bisa dipertahankan atau diturunkan kembali gitu ya, untuk menguji apakah ya orang-orang investasi ini mau terus disimpan atau langsung ketika naik 55 udah dibuang apa enggak gitu kan. Seperti itu. Jadi ini ya untuk SL belum banyak yang berubah teman-teman ya, cenderung teman-teman kita pada ngambil terus ya. Lanjut, ada behit ya, behit ya. Behit behit punya MNC teman-teman. Behit sekarang 34 dalam posisi FCA ya. Behit seimbang ya untuk permintaan belitan penjualannya ya. Perhatikan Behit ini diakumulasi sama asing teman-teman. Paling asingnya siapa sih? EP paling teman-teman ya. Kita lihat dari tanggal 12 November si EP paling teman. Saya pikir si Behit ini tenang aja teman-teman. Kenapa tenang? Saya bilang si MNC ini punya bandar teman-teman. Di mana bandar itu pinginnya punya harga di bawah. Ya, jadi teman-teman harus bersabar aja di sini 12 November. Dia pengalaman di bursa udah puluhan tahun teman-teman ya. Jadi YU teman-teman yang ambil paling banyak ya, bukan si YP ya. YU YZP ya, cenderung ya si YP aja masih punya 277.000 lot teman-teman ya. ZP 29.000 lot. Kita coba lihat untuk domestik. Kita lihat domestik dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 11 Oktober. Ada CC, AI, GA, OD yang paling banyak, AI sama YU. Domestik ya, YU apa namanya? YU lokal sama YU foreign cenderung ngambil teman-teman. Artinya kesempatan di up-nya ada teman-teman. Apalagi emang seorang bandar pinginnya kan harga di bawah, saya bilang gitu teman-teman ya. Tidak mungkin bandar pengen punya ngambil barang di atas gitu ya. Kecenderungan bandar pengennya di bawah teman-teman.
Kita lihat transaksi terakhir YP NI EP sudah mulai masuk walaupun 2000 tapi sudah mulai masuk ya. Jadi tenang aja, yang punya Behit pasti ke 50 dan dia dibebaskan dari FCA, tenang aja teman-teman. Karena kategorinya hanya angka 1 kan untuk si Behit ini. Kita cek deh kategorinya, kategori kalau nggak 1 deh ini FCA-nya. Kita cek and recheck. Mana teman-teman? Nah, kita cek di sini teman-teman ya. Berita peraturan pencatatan. Nah, di sini nih. Cek di Behit, cek and recheck ya. Kategori 1 masih aman teman-teman. Untuk kategori 1 kita tulis deh sekarang mah ya, biar tidak dicek-cek lagi. FCA kategori 1. Nah teman-teman, jadi untuk Behit yang punya Behit di bawah ataupun di atas tenang, karena ada bandarnya. Saya pikir ke 51 itu pasti bebas teman-teman ya. Tinggal tunggu waktu aja, karena si bandarnya sudah mengerti bagaimana cara berjual beli di harga FCA ya. Mereka cenderung sudah menguasai teman-teman seiring berjalan dengan waktu. IPTP ya, IPTB juga sama punya MNC. Saya pikir betul teman-teman, kalau semuanya MNC kalau sudah di bawah betul-betul ingin diambil sama bandarnya. Nah cuman untuk IPTP sekarang posisinya beda teman-teman ya. Posisi IPTP sekarang lagi pembuangan dulu. Pembuangan dulu, biarkan aja dia membuang dulu ya. Ini kategorinya apa juga, ini punya MNC juga kan. Nah ini angka 1 juga FCA nya, jadi kita tulis juga di sini FCA 1 ya. FCA kategori 1. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tahu, tidak ngecek lagi. Baik teman-teman, jadi untuk IPTP ini harap bersabarnya. Kenapa? Karena si bandar lokal belum ada akumulasi yang signifikan ya. Nah tapi untuk tanggal 3 Januarinya ya, perhatikan EP sudah mulai ngambil lagi ya di harga 22 perak, 3,2 ribu, cenderung nyicil teman-teman ya. Perhatikan di sini sudah ngambil dikit ya, 320 kan, 320 nih, 322 ribu ya. Mungkin dia sudah mulai ngambil lagi ya. Mudah-mudahan sih dengan pengambilan lagi pengambilan dari emiten ini, si EP terutama si bandar sudah ngambil, kecenderungan di up-nya ada ya. Tinggal kita tunggu aja si bandarnya akumulasi, karena kecenderungan kalau harga FCA itu emang harus bandar yang memarkupnya teman-teman. Kalau bukan bandar ya tidak akan bisa, walaupun istilahnya retail banyak duitnya pengen ngangkat di FCA ya nggak bakal bisa teman-teman pokoknya ya. Ini harus bandar, karena bandar sudah tahu strategi dia bagaimana jual dan beli, bagaimana dia nurunin, bagaimana dia naikin untuk harga di FCA atau skema FCA. Ada tamu ya teman-teman, tamu. Lanjut tamu ya. Ini luar biasa teman-teman kita yang bertahan di harga FCA ya. Tamu kita cek dulu. Ini FCA-nya kategori apa? Tamu. Kategori 1 juga ya. Cenderung kalau kategori 1 teman-teman biasanya emang harus di angka 50 aja teman-teman ya. Nah untuk tamu ini juga sama teman-teman, bandar lokal ataupun foreign cenderung dia jualan, apalagi foreign ya. Bandar lokal juga jualan, tapi dalam penjualan ini ya teman-teman pada ngambil. Perhatikan XC yang ngambil teman-teman ya, yang paling banyak teman-teman kita yang ngambil. Akhirnya karena ada yang ngambil, akhirnya dibuang terus sama si bandarnya teman-teman ya. Maka salah satu strateginya kalau teman-teman menjadi retail, ketika begini, ketika turun udah diem aja, jangan berusaha ngambil teman-teman ya. Nanti kalau mau ngambil bagaimana? Ketika lihat posisi CMA 10 di bawah candle untuk yang normal ya, nanti si bandar lokalnya ngambil enggak, atau ke berapa nih ngambil, ikutin aja itu teman-teman ya. Cenderung ikutin seperti itu aja. Kalau sekarang si tamu ini harga di 15 perak ini dari bandar lokal belum ngambil, foreign apalagi ya, karena foreign tidak suka dengan harga FCA di bawah 50. Kecuali si foreignnya foreign YP ya, suka ngambil. Pokoknya yang lokal-lokal gitulah teman-teman ya. Jadi yang nyaru jadi foreign tapi sebenarnya lokal gitu ya. Suka ngambil dia di harga FCA ya. Nah untuk tamu sebetulnya kabarnya untuk sementara ini si bandarnya belum ngambil lagi teman-teman. Perhatikan di sini masih ada ngambil sedikit cuman pembuangan juga lumayan. Tapi ini ada kabar baiknya, si bandar lokal sudah ngambil ke 17, kita cek deh. Karena ada muncungan dikit ya. Nah, kalau ada muncungan begini kita lihat teman-teman ya. Kita lihat nih siapa nih, ada CD ZP NIYP. Nah teman-teman sudah mulai ya, si bandar sudah mulai mengambil lagi barangnya ya.
Ya mudah-mudahan teman-teman kalau suka dengan FC bisa ke angka 20 juga bisa lagi teman-teman ya. Saya pikir sini saya pengen ke 50 teman-teman. Ya udah kalau ke 50-nya sudah terlampaui ya kita bisa istilahnya memperkirakan ya 3 bulan dari harga itulah, yang penting bertahan di 50 51 dia akan keluar daripada RCA-nya. Lanjut ada IBOS ya, IBOS ini IBOS. Nah, ini teman-teman ketika turun juga masih galau ya, ketika naik juga masih galau gitu kan ya. Saya pikir seperti ini teman-teman, ketika naik maka IBOSnya udah sih belum ya. IBOS kita cek dulu deh kalau IBOS, takutnya karena beda. Nah untuk IBOS belum teman-teman. Nah, kalau lagi naik begini teman, ikutin ya MA-nya, biarin aja teman-teman, jangan mikirin ke bawah dulu ya, jangan mikirin kalau ketika dia up ke atas ya biarin aja ke atas gitu kan. Jangan mikirin wah ke bawah lagi, nggak usah. Nanti kalau udah putar balik baru mikirin ke bawah, oh ke bawah ke arah sini. Nah begitu teman-teman ya cara berpikirnya. Jadi ketika naik ya nikmatin aja kenaikannya teman-teman ya, sebagai informasi aja. Sebenarnya kenaikan ini sementara ini bandar lokal juga sama bandar Polri masih jualan. Jadi dalam posisi ini sebenarnya yang kemarin angkat itu adalah smart money yang sudah ngumpul ya. Nah di sini yang membeli adalah teman-teman kita ya, banyak teman kita yang ngebeli teman-teman ya. Berharap mungkin si bandar juga ini mau dijual nggak di harga segini, udah 3 kali arah nih, 4 kali arah, malah tambah beli, ya udah dijual sama si bandar ya teman-teman nih. Ini bandar lokal, perhatikan tuh. 2 hari ini ngejual kan tanggal 2 Januari, kita cek tanggal 2 Januari ini. Ya. Nah, teman-teman kita ya. XL ya ngambil, teman-teman pada ngambil, MG sudah ngambil. MG kalau sudah beli biasanya jualan teman-teman, maka perhatikanlah itu. Ya. Nih, ya MG sudah mulai 12.000, tapi nambah lagi sih itu deh. Nah, perhatikan itu tanggal kemarin ya. Kita grosskan. Ambil 13.000 jual 1.000 berarti si MG ya. Nah, kalau digabungin ya mudah-mudahan si MG sih terus. Apa sekarang si MG sudah berubah strategi. Dulu seperti itu teman-teman, kalau MG beli besoknya jualan biasa seperti itu ya. Kalau si MG sekarang sudah berubah strategi kali sekarang ya. Sekarang mulai ngumpulin barang dulu kali ya. Mau ikutin CC kali ya, ngumpulin barang nanti jualan di atas sekali. Cuma tapi kalau mau maaf harga sih nggak jadi masalah. Tapi kalau dulu mau maaf harga ya. MG coba deh cek tanggal 2 deh dia harga berapa dia ya. Dia 36. Terus untuk tanggal 3-nya dibeli harga berapa dia? MG 39, betul. Berarti si MG cenderung memaaf harga ya. Biarin aja. Berarti MG sekarang sudah diperhitungkan di BOS ya. Jadi ini sebenarnya bandar lokal masih jualan sama bandar porenya teman-teman ya. Tapi ada tapinya. Teman-teman kita sudah pada ngambil nih, sama si MG juga ngambil ya. Tinggal nanti teman-teman kita mau jual harga berapa ya. Kalau menurut saya sih ikutin aja MA-nya teman-teman ya. MA 10-nya kan sudah mulai menuju ke atas gitu kan. Kecenderungan ke atas apakah ada? Ya teman-teman. Ikutin aja. Kalau dia dijebloskan lagi paling 10% dulu kan. Bisa ke angka 35 dulu, langsung ke angka 33 ya. Nah syukur-syukur dia dikasih lagi ke 27. Kenapa kasih ada PR lagi? Andaikan dia terus ke atas lagi, nanti tunggu teman-teman akan kesini nih, karena kan si bos ini kan tidak punya tahanan ya sebelah kirinya ya. Nah tahanan ini nanti ke depannya teman-teman. Kalau sekarang nikmatin aja kenaikannya. Cuman kalau orang-orang yang TA atau MA cenderung dia akan nunggu golden cross dulu biasanya. MA 10 memotong MA 20 gitu kan. Nah baru biasanya teman-teman yang cinta dengan MA 10 sama golden cross gitu biasanya suka pada ngambil di situ ya. Jadi sementara ini sebenarnya kenaikan 3-4 hari 1, 2, 3, 4, 5 hari ini adalah ulah daripada si bandar lokal ngejual kepada bandar di luar, yaitu ICMG sama teman-teman kita. Ya teman-teman pada berani itu ngambil, ya udah gitu dikasih aja. Orang di bawah aja mau dijual gitu kan, apalagi dikasih di 3 kali arah 10% gitu kan akselerasi ya. Nah, sebentar teman-teman ya. Jadi kalau sekarang kan lagi trennya saham-saham akselerasi itu naiknya dengan gap. Nanti ada setelah berapa persen dia akan cenderung berhenti sebentar ya. Jadi dia lagi berusaha seperti itu teman-teman ya. Ikutin aja trennya teman. Kalau tren ke atas ya udah ke atas baru 42%. Tunggu di 70% aja teman-teman, biasanya suka ada koreksi ya. Kalau dia tidak koreksi berarti nunggu setelah 100% berarti. Nah, mungkin di angka 70% ya. Di angka 46 ya, atau enggak ke 50-nya lah di sini teman-teman ya. 58 mungkin ya. Di 58 mungkin ada mudah-mudahan ada koreksi ya.
Nah teman-teman ini kalau lagi seperti ini yang saya bilang apa, ikutin aja MA-nya ya. Walaupun benar lokal cenderung jualan ya biarin aja gitu. Yang penting teman-teman kan pinginnya untung gitu kan. Cuma nanti hati-hati ketika dia si bandar lokalnya menggunakan strategi ARB yang teman-teman nggak bisa jual, nah itu hati-hati seperti itu. Maka saya bilang udah ambil secukupnya, kecuali yang belum kejemput ya udah tunggu sampai kejemputnya kalau sudah tidak punya modal lagi gitu kan. Istilahnya teman-teman mau ngambil di harga 27 ya bagus, nikmatin aja sekarang sekitar 42% ya. Udah nikmatin aja kenaikannya teman-teman, karena kecenderungan itu mau naik kok, walaupun istilahnya diturunin lagi ke bawah, kecenderungan naiknya ada teman-teman ya. Kita lihat untuk LK-nya, kita lihat LK dulu deh, biar teman-teman nggak penasaran gitu LK-nya bagus enggak gitu kan. Ini kan tuh kan kosong-kosong kan, jebol-jebol kan. Saya kalau ini saya bilang kan kalau ini tahun berapa sih di si Ibos ini, si Ibos ini sebutan tahun 2022 laporan keuangannya seperti ini, bolong-bolong ya. Ini teman-teman ya, gimana tuh si bos ini, bos gimana bos LK-nya bos? Kalau di saya kan cenderung bolong-bolong ya, dia tahun 2022 listingnya, tapi sampai sekarang masih bolong-bolong. Apakah belum diupdate sama yang punya apa, sama brokernya? Mungkin di teman-teman broker teman-teman mungkin sudah update, kalau di saya belum teman-teman ya. Makanya saya bilang ini aduh LK-nya sudah perbaiki dong gitu kan kalau mau naik lagi. Maka kalau ini longsorin juga nggak jadi masalah, kenapa? Kalau si LK-nya nggak mau perbaiki gitu kan, ini cenderung kosong gitu, sama kuartal 3 aja kosong, tapi belum ada apa-apa ya, tidak ada teguran ya. Kayaknya ini broker saya aja mungkin yang belum memberikan laporan teman-teman ya, atau belum mengupdate ya. Mungkin broker yang lain mah sudah, cuman broker saya aja mungkin ya yang belum. Kita akan cek and recheck lagi deh si bos ini, karena ini belum ada harusnya kan kalau apa namanya, kalau seperti omong-omong seperti itu ada teguran teman-teman, minimal jadi belum melaporkan laporan keuangan gitu kan. Tapi kalau ini cenderung tidak ada teguran, berarti sebenarnya sudah, cuman dia belum diupdate oleh sama broker punya saya ya. Coba cek di teman-teman yang selain dari broker saya, cek udah disampaikan ke kuartal 1 sama kuartal 3-nya. Lupa kali yang punya broker saya nih. Saya tidak ada teguran daripada bursanya ya. Nah, seperti teman-teman, jadi kecenderungannya si bos juga tanda-tanda kenaikan yang saya buat juga ini sudah tersentuh tapi belum terlewati, belum saya hapus, maka saya biarkan aja. Tetap walaupun ada tanda-tanda kenaikan, kenapa saya kasih jarak untuk penurunannya, biar nanti ke depannya teman-teman juga mengetahui ke arah mana dia akan turun ya teman-teman ya. Kalau lagi begini nikmatin, walaupun bandar lokal dan foreign jual biarin aja. Kita tugas kita sebagai retail beli, simpan, kalau ada kesempatan jual dan sudah cukup udah jual gitu. Kalau mau sampai ke atas ya silahkan, itu hak daripada teman-temannya. Kalau wah sampai ke 100 atau 200 ya silahkan. Teman-teman harus siap dengan naik dan turunnya teman-teman ya. Dia mungkin dia mulus sampai ke 200, tidak mungkin. Dia cenderung ada koreksi dulu. Nah, dalam koreksi ini teman-teman mau menjual atau ditahan. Apabila dia ke bawah lagi, contohnya ke 36 lagi, bagaimana teman-teman mensiasatinya supaya teman-teman juga santai menghadapi sebuah emiten yang lagi naik tinggi. Terkadang kita sanggup untuk menahan ketika nyangkut, tapi tidak tahan ketika naik sekitar 20%, 30%, bawah ini pingin take profit mulu. Nah, makanya teman-teman kalau mau belajar silahkan teman-teman untuk membelajar bagaimana perasaan teman-teman ketika nyangkut, tidak mau cut loss, cenderung bertahan, naik 5-10% jual. Tapi teman-teman harus merasakan juga ketika di bawah naik sudah sekitar 50%, 60%, sampai 100%, contohnya gitu ya. Teman-teman masih mau diteruskan atau ya udahlah sampai sini aja, udah ngeri gitu. Karena teman-teman punya belum pengalaman sampai ke 100%, 200% gitu ya. Nah, mungkin teman-teman harus berlatih istilahnya psikologi seperti itu. Kadang-kadang kita bertahan di nyangkut, tapi ketika dia istilahnya sudah mencapai harga tertingginya ataupun setengah tertinggi, karena kita sudah ya udahlah segini aja lah, mungkin tidak kuat ya, kadang-kadang seperti itulah teman-teman. Makanya teman-teman terus belajar di bursa ini dalam keadaan nyangkut ataupun tidak, dalam keadaan up ataupun turun, kita harus ada biar teman-teman menyaksikan sendiri bagaimana perjuangan kita di bursa. Jangan sampai teman-teman berhenti sekarang. Ingat, ketika teman-teman berhenti sekarang maka akan digantikan oleh 100 orang seperti teman-teman.
1 orang keluar 100 orang masuk, 100 orang keluar maka 1000 pun akan masuk teman-teman ke bursa ini. Apalagi sekarang nanti saya suka tuh dengan berita Menteri Keuangan kita ya, nanti kita akan bahas tuh. Jadi apa namanya Menteri Keuangan menyarankan kepada sekolah-sekolah itu supaya belajar bursa itu sejak SD. Itu seru teman, seru. Kita akan bahas itulah, nanti kita cari dulu beritanya, referensinya kita cari ya. Oke teman-teman, seperti itu aja. Mungkin nanti kita akan bahas lagi emiten teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.